Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Arafiuni Ardayu Putri, selanjutnya ada Fatoromi Surya Atmaja, selanjutnya Iwan Zidni Asani, Rindi Ani dan Salsabila Rahma akan mempresentasikan mengenai khalaf. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke slide yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian khalaf. Pengertian khalaf secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang artinya di belakang atau generasi sesudah ketiga generasi terbaik. Sedangkan pengertian khalaf secara terminologi yaitu kumpulan ahli sunnah yang hidup selepas 300 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah. Ini merupakan kebalikan dari salaf, karena salaf merupakan generasi terbaik yang telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu khalaf. Kata khalaf digunakan untuk merujuk pada ulama yang lahir setelah abad 3 Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf. Karakteristik yang paling menonjol dari khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatoromi Surya. Terima kasih. Setelah kemunduran aliran Mu'tazilah, tokoh Abu al-Hasan al-Asy'ari datang dengan aliran yang dibawanya sendiri, yang lebih diterima oleh umat muslim. Al-Asy'ari lahir di Bashrah dan wafat di Baghdad. Pada awalnya ia merupakan penganut aliran Mu'tazilah di bawah bimbingan gurunya sekaligus ayah tirinya Al-Jubai. Namun ketika berumur 40 tahun, ia keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan alirannya sendiri. Aliran ini merupakan pengikut dari mazhab Syafi'ah. Sezaman dengan Asy'ariyah disamarkan lahir pula aliran Maturidiyah yang bertujuan sama, yaitu untuk menentang aliran Mu'tazilah. Pendiri aliran ini adalah Abu Mansur Al-Mu'ridi. Berbeda dengan Asy'ariyah, aliran ini merupakan pengikut dari mazhab fikih Hanafiyah. Imam Al-Asy'ari. Pemikiran awal Al-Asy'ari lahir di Nashrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia berhijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Menurut Ibnu Asyakir, ayah Al-Asy'ari adalah seorang berpaham ahli sunnah dan ahli hadis. Ibu Al-Asy'ari sepeninggalan ayahnya menikah lagi dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai, ayah kandung Abu Hashim Al-Jubai. Berkat didikan ayah tirinya itu, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Ternyata pada saat berusia 40 tahun, Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah. Menurut Ibnu Asyakir, hal ini disebabkan oleh pengakuan dari Asy'ari yang bermimpi didatangi oleh Rasul sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan 30 bulan Ramadan. Asy'ari mengatakan bahwa dalam mimpinya tersebut Rasul memerintahkan pada dirinya untuk meninggalkan Mu'tazilah. Yang selanjutnya adalah Imam Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi atau yang lebih dikenal sebagai Imam Al-Maturidi lahir di Maturid, Samarkand yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan.
Beliau wafat pada tahun 332 Hijriah. Pada masanya, ia mempunyai guru pada bidang fikih dan teologi yang bernama Nasir bin Yahya al-Bahi, yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Dalam pendidikannya, Al-Maturidi lebih difokuskan pada bidang teologi daripada bidang fikih. Mengapa? Hal ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dalam menghadapi faham-faham teologi yang banyak berkembang, yang menurut Imam Al-Maturidi tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Doktrin dan ajaran dari Asy'ariyah. Yang pertama mengenai Tuhan dan sifat-sifatnya. Dalam hal ini, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah juga mempunyai sifat-sifat seperti mempunyai tangan dan kaki. Namun sifat yang dimiliki oleh Allah sangat unik sehingga tidak bisa disamakan dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang berikutnya mengenai kebebasan berkehendak atau free will. Dalam hal ini, Al-Asy'ari membedakan antara kholik dan kasb. Ia berpendapat bahwa Allah adalah pencipta atau yang disebut kholik dari perbuatan manusia. Sedangkan manusia yang mengupayakannya atau yang disebut mu'tazib. Karena hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan. Tiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Al-Asy'ari berpendapat juga bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan akal. 4. Qadimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karenanya tidak qadim. 5. Melihat Allah. Al-Asy'ari menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. 6. Keadilan. Pada dasarnya, Al-Asy'ari dan Mu'tazilah setuju bahwa Allah itu adil. Allah tidak memiliki keharusan apapun, karena Ia adalah penguasa mutlak. 7. Kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Dan selagi masih ada iman dalam seseorang, maka seseorang tersebut tetap mukmin atau tidak keluar dari Islam. Yang selanjutnya adalah doktrin dan ajaran Al-Maturidi. 1. Akal dan wahyu. Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam hal ini, ia sama dengan Al-Asy'ari, namun porsi yang diberikannya kepada akal lebih besar daripada Al-Asy'ari. 2. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulzamah atau ada bersama atau inheren, zat tanpa terpisah, atau innaha lam takun ain az zat wala hiya ghairuhu. Lalu yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengingatkan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Namun, melihat Tuhan kelak di akhirat tidak dalam bentuknya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan dunia.
Lalu yang keenam, kedudukan orang berdosa. Menurut Maturidi, orang yang berdosa besar seperti zina dan membunuh tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Adapun bagaimana nasibnya kelak di akhirat terserah kepada Tuhan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.